Mimbar agama Islam, kuatkan iman, syiarnan lembut, kun fayakun, istiqomalah. Masya Allah, tabarakallah, amin, Allah Maha Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehatnya kita semua masih berkumpul pada studio TVRI hari ini dalam acara Mimbar Agama Islam, tentunya bersama saya Dina Rahman. Tak lupa salam serta sholawat kita curahkan selalu ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Mimbar Agama Islam, Dina kembali hadir di Mimbar Agama Islam hari ini. Tentunya Dina tidak sendiri, telah hadir bersama Dina di studio Bapak Ustadz Hidayat Mustafid LCMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi sama Bapak Ustadz ya. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya Pak Ustadz ya. Sehat. Alhamdulillah. Dan pemirsa, bukan hanya Dina bersama Pak Ustadz Hidayat, telah hadir juga bersama Dina di studio bunda-bunda dari Majelis Taklim Bima Dompu Kota Kupang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya bunda-bunda. Masya Allah, manis-manis semuanya ya, senyum-senyum akhir bulan tapi manis semuanya ini. Sudah siap ya kita insya Allah 1 jam ke depan nih sudah siap mengikuti tausiah dari Ustadz Hidayat ya bunda-bunda semuanya. Dan pemirsa, sebelum kita memulai Mimbar Agama Islam, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Quran Surah An-Nur ayat 31 dan Al-Ahzab ayat 59 oleh Bunda Nur Laila dan Bunda Nurul Fitriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء
ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimbar agama Islam, kuatkan iman, syiarnan lembut, kun fayakun, istiqomalah. Masya Allah, tabarakallah, amin, Allah maha besar. Pemirsa Mimbar agama Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu bahwa dalam Islam untuk menutup aurat bukanlah sebuah hak, namun sebuah keharusan yang wajib dilaksanakan. Dan ada batasan, tentunya ada batasan-batasan tertentu antara aurat laki-laki dan juga aurat perempuan. Untuk itu, tema hari ini yaitu batasan aurat wanita dan pria. Iya Ustadz, tema hari ini menarik ya Ustadz ya, karena banyak dari kita yang sebenarnya masih awam tentang batasan aurat wanita dan pria. Silakan Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu yang cantik jelita Pak. Jelita. Dan pemirsa di mana saja berada yang dapat mendengarkan siaran televisi Indonesia dari Kupang. Alhamdulillah di sore hari ini di Jumat Barokah insyaallah, di penghujung hari Jumat yang diharapkan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan ini kita akan membicarakan tentang aurat ya. Aurat itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Arab yang sudah diserap oleh bahasa Indonesia. Dan memang dalam bahasa Indonesia terlalu banyak kosakata yang berasal dari bahasa Arab, sehingga ketika mengatakan aurat itu sudah bahasa Indonesia. Apakah kata aurat ada dalam Al-Quran?
Ya kalau nggak diselidiki nggak paham gitu ya. Tetapi insya Allah ada di surah An-Nur, di surah Al-Ahzab kata aurat. Tapi bukan konotasi yang di tubuh ya. Kalau di surah Al-Ahzab itu konotasinya tentang ya hal-hal yang sifatnya tidak terjaga itu disebut aurat. Artinya yang perlu diperhatikan, harus dijaga. Sehingga perkataan orang-orang munafikin ketika yang diajak berperang itu beralasan ya. Sehingga wa inna fariqam minhum yasta'dziru fariqum minhum lin nabiyyi yaqulun, sebagian mereka yang orang munafik itu bilang kepada Rasul minta izin dan berkata inna buyutana aurah, rumah-rumah kami ini tersingkap, artinya khawatir diserang nanti tidak dipertahankan. Itu aurah, di situ kata-kata itu bukan untuk tubuh tapi rumah-rumahnya harus dijaga karena nanti khawatir musuh lewat situ gitu ya. Kemudian di surah An-Nur ayat 58 ini tentang etika di keluarga ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengarahkan orang-orang yang dimiliki itu hamba sahaya, yasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum wal ladzina lam yablughul huluma. Hamba sahaya yang menjadi orang-orang yang semacam bukan pembantu seperti sekarang, tetapi orang yang sudah ditawan kemudian menjadi hamba sahaya. Juga anak-anak kecil yang belum sampai usia baligh gitu ya, belum menunjukkan adanya remaja yang sudah baligh itu sudah ada menjadi dicatat amal ibadahnya, usia bertanggung jawab. Itu harus minta izin kepada orang tua di 3 waktu ya. Pertama sebelum waktu fajar, min qabli salatil fajri, karena di waktu itu kondisi di kamar orang tua masih mungkin belum siap. Kalau anak kecil pun harus minta izin ketuk pintu supaya jangan sampai kelihatan. Kemudian ketika waktu zuhur ya, ketika sebelum zuhur istirahat juga, itu pakaian biasanya tidak menutup aurat ya. Nah kemudian setelah waktu isya, jadi waktu mulai istirahat, itu kata Allah Subhanahu wa taala salatu auratin lakum ya, 3 waktu yang aurat yang tidak boleh anak kecil pun ya masuk tanpa ada aba-aba, ada izin. Nah, itu saking adabnya ya. Orang tua saja dengan anaknya yang masih kecil harus ada etika gitu ya. Itu kata aurat. Nah, aurat yang ada dalam Al-Quran bukan kaitan dengan bagaimana batasan aurat laki ataupun perempuan. Nah, tapi dari sisi pengertian, aurat itu sesuatu yang malu kalau dilihat. Didefinisikan ma yustahya minhu ya, apa yang kalau dilihat malu itu aurat ya. Tetapi kemudian kalau rasa malu itu bergeser lain urusan, tapi secara aslinya orang yang punya etika malu. Kalau di surah Al-A'raf ada kaitan dengan menutup aurat itu dengan bahasa bukan aurat ya. Sehingga Allah berfirman ya bani Adam inna anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum ya, kami turunkan kepada kalian pakaian yang menutup sawat. Sawat itu ya itu kemaluan ya, artinya menutup aurat kita. Nah ibu-ibu dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata aurat sudah dipahami oleh kita adalah sesuatu yang malu dilihat. Ada yang aurat mughalladzah, artinya yang besar, itu adalah sesuatu yang besarnya kelaminnya gitu ya, baik depan ataupun belakang. Bahasa kitab ya pesantrenan itu kalau depan disebut kubul. Nah, kubul itu artinya depan ya. Kalau dubur itu belakang, berarti kemaluan depan kubul, kemaluan belakang itu dubur. Nah, itu istilah kitabnya. Itu disebut dengan aurat mughalladzah ya, yang besar. Kalau aurat yang tidak mughalladzah sekitarnya, nah, nanti dilihat. Maka oleh karenanya aurat yang tidak boleh dilihat ya, laki-laki dengan laki-laki ada batasan.
perempuan dengan perempuan ada batasan, apalagi laki dan perempuan. Nah, masalahnya kan pandangan dan penglihatan. Nah sekarang kalau laki-laki dengan laki-laki itu tidak boleh dilihat, ya batasannya pusar sampai lutut. Nah sebagaimana sholat, laki-laki itu kalau sholatnya cuma memakai celana kolor bahasanya, celana pendek sampai di bawah lutut, secara hukum nutup auratnya sah. Artinya ketika sholat terpaksa orang yang dari sawah gitu ya, pakainya kotor tapi ada yang bersihnya kolor misalkan, secara hukum sah. Ada olahraga juga misalkan, pakai pakaian yang penuh keringat, kemudian ada yang tidak keringatan, kemudian yang menutup aurat saja, itu sah. Dari sisi sah menutup aurat, karena syarat sholat adalah menutup aurat. Tapi kemudian adab beda lagi ya, sopannya. Wanita dengan wanita juga itu ada batas juga. Nah, cuman kita bicarakan wanita itu ada 3 kondisi hubungan antara sesama manusia itu. Wanita dengan suami, nah itu macam-macam bebas ya, walaupun ada etika yang diikuti, tapi secara bebas, tidak ada hukum haram. Kemudian wanita dengan mahram. Mahram itu siapa? Adalah semua laki-laki yang tidak boleh menikahi dia, itu namanya mahram. Ayahnya, kakeknya, pamannya, ya kan? Kemudian saudara, kakak, adik, ya. Kemudian anak sendiri, cucu apalagi. Nah, walhasil itu mahram. Kalau mau dilihat tentang mahram itu di ayat ke-23 surah An-Nisa. Itu lengkap. Bahkan ada yang mahram dari nasab, ada mahram dari sebab susu, ada mahram sebab pernikahan. Nah, kemudian mahram ini batasannya adalah daerah yang sensitif ya, dan pusar sampai lutut dan daerah sensitif itu tidak boleh terbuka. Kalau leher, lengan, betis, nah itu dengan mahram masih boleh terlihat. Sebagaimana wanita dengan wanita, wanita dengan wanita seperti dengan mahram. Nah, jadi jangan seperti laki dengan laki-laki, jangan mentang-mentang laki-laki sama-sama punya palu misalkan. Tidak boleh bebas-bebas. Perempuan pun tidak boleh bebas, harus menutup aurat, daerah lutut sampai pusat dan sensitif bagian dada. Itu tidak boleh walaupun dengan wanita. Itu yang dengan mahram atau wanita lagi. Yang ketiga, wanita dengan laki-laki yang bukan mahram. Yang bukan mahram berarti selain suami. Kalau suami itu bukan mahram, nikah, tetapi lebih bebas malah karena sudah diakadkan ya, sebagai libasul lakum, antum libasul lahunna wa hunna libasul lakum, sebagai pakaian saling menutupi. Tapi selain suami yang bukan mahram itu yang boleh nikah, tapi kalau sudah dinikah nggak boleh dinikah lagi ya. Maka seluruh tubuhnya selain wajah dan telapak tangan itu pun dipertentangkan. Ada yang mengatakan seluruhnya, ada yang ya wajah dan telapak tangan itu ditolerir ya. Sehingga di ayat tadi yang dibaca di surah Al-Ahzab ya, Al-Ahzab apa An-Nur? An-Nur ayat 31. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna ya. Ini dari pertama, hendaknya wanita-wanita yang beriman itu memejamkan mata, jangan melihat hal yang tidak boleh maksudnya. Ya. Wa yahfazna furujahunna, dan menjaga ya, kelaminnya, furuj artinya auratnya. Bahkan yang tidak mughalladhah saja harus dijaga, maka ditutup auratnya ya. Wala yubdina zinatahunna, jangan memperlihatkan ya, membuka yubdina ya. Zinatahun perhiasannya, perhiasan itu artinya yang terbuka kepada orang lain, kepada suami bebas, kepada keluarga mahram bebas ya. Illa li bu'ulatihinna, kecuali kepada suami-suaminya.
dan terus kepada keluarga mahram, ya, atau anak kecil yang belum ada hasrat. Nah, oleh karenanya kalau ingin, ini kan perintah Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin dapat pahala dari melaksanakan hukum Allah itu harus diniatkan. Ketika melakukan menutup aurat, niatnya ini melaksanakan perintah Allah, maka dapat pahala. Kalau tidak, karena ikut arus saja, berarti lepas dari niat. Kalau ibadah harus ada niat. Kalau tidak ada niat, berarti tidak ada pahala. Apa ada yang menutup aurat tidak ada niat? Banyak. Tutup aurat tapi tidak ada niat. Anak sekolah sanawiyah aliyah, ya, atau kuliah, ini karena muslimah atau aturan aliyahnya harus pakai pakaian tertutup auratnya, gitu ya. Tapi karena belum paham atau nggak diajarkan, pokoknya ikut aturan, ya. Sehingga ketika pulang dari sekolah itu, kemudian dia lepas, tandanya bahwa menutup auratnya tidak ada niat untuk melaksanakan perintah Allah, maka tidak ada nilai pahala, rugi dong, ya. Ya, kalau sholat tiap malam banyak tapi nggak ada pahala, rugi. Nah, ini juga rugi. Maka perlu ditanamkan bahwa ini adalah perintah Allah, wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna, ya. Terus selanjutnya niatkan, nah, sebagaimana ibu-ibu yang cantik jelita, dari Bima Dompu apa dari Lombok, tapi kan dekat Lombok, pedas juga. Nah, oleh karenanya niatkan. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Amal itu harus ada niat. Tanpa niat rugi, lepas. Nilai pahala itu kan segala sesuatu yang dicatat kebaikan ketika itu sesuai dengan perintah dan ajaran Islam. Diniatkan dapat catatan pahala. Malaikat tahu ini nggak niat, berarti nggak dikasih catat. Oh, ini niatin pahala terus. Banyak, seharian penuh keluar tapi mengikuti aturan yang diperintahkan oleh Allah, dapat pahala, insya Allah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pikir biar ada diskusi lebih panjang, ada pertanyaan, sampai di sini dulu. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan. Ya, so kita mungkin mulai diskusi dengan bunda-bunda Bima Dompu, ya. Bunda-bunda mungkin sudah nggak sabar nih, Ustadz. Kita sharing. Ayo bunda-bunda yang ingin bertanya sama Pak Ustadznya, silahkan bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Takwa dari Majelis Taklim Nurul Anisa Bima Dompu. Izin bertanya Pak Ustadz, apa hadis tentang batas pakaian perempuan? Yang kedua, apakah payudara laki-laki termasuk aura? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, masih ada bunda yang ingin bertanya? Silakan bunda. Ya. Dengan bunda siapa? Perkenalkan, nama saya Hajar Rosdiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan muslimah wajib menutup aurat kecuali muka dan telapak tangan. Izin bertanya Ustadz, batasan aurat untuk seorang anak perempuan terhadap ayah sambung atau ayah tiri, batasan perempuan atau ibu terhadap bapak mertua atau saudara ipar laki-laki. Mohon penjelasannya Ustadz, terima kasih. Baik. Baik Ustadz, mungkin dua pertanyaan dulu ya, Baik, Pak Ustadz ya. Sebutkan satu-satu. Silakan Pak Ustadz. Pertanyaan pertama dari Bunda Sri Takwa tadi, hadis tentang batasan aurat wanita dan juga apakah payudara ya, juga merupakan. Silakan Ustadz. Baik.
Kalau hadis yang menyebutkan kepada kepada perempuan lagi, karena kan kepada laki-laki itu di Al-Qur'an ada ya, atau kepada kepada sama perempuan ada sama hadisnya itu la tandurul mar'atul mar'ata ya fi maduna as-surati wa rukbah gitu. Yang di luar yang di batasan lutut sampai pusar itu perempuan dengan perempuan tidak boleh dilihat sebagaimana laki-laki dengan laki-laki gitu ya. Kalau dengan laki-laki lain ya itu jelas Al-Qur'an, kecuali kepada suami kepada kerabatnya gitu ya, itu tentang batasan jadi seluruh tubuhnya kan ya. Atau ada hadis tentang yang kakaknya Aisyah radhiyallahu anha ya. Aisyah itu siapa ayahnya? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu punya kakak namanya Asma. Nah, Asma ini kakak dari Aisyah, lebih tua sekitar 14 tahun. Nah, ketika pada usia baligh ya kan sudah turun ayat tentang hijab, wajib berhijab. Maka ketika masuk ke rumahnya Rasul, ada adanya kan, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, perempuan idza balagatil mahid, seorang wanita kalau sudah usia baligh atau sudah haid, maka hendaknya tidak membuka kecuali wajah dan telapak tangan. Berarti itu menunjukkan batas untuk selain selain istri, selain suaminya dan selain orang tuanya. Kalau orang tua tadi seperti wanita dengan wanita gitu ya, dengan orang tua, tetapi juga daerah sensitif tidak boleh terbuka bagaimanapun. Sesuatu yang menyebabkan munculnya birahi dilarang ya, meskipun gambar. Nah, gambar pun ada orang yang mungkin over perasaan gitu, over seks gitu ya, menatap gambar saja seperti suara langsung bergerak. Itu nggak boleh. Coba sesuatu yang membangkitkan birahi itu tidak boleh. Apalagi yang asli, yang gambar saja patung ya ditatap, nggak boleh juga. Nah, patung yang juga seperti wanita ditelanjangi nggak boleh juga, sebab mengakibatkan bukan auratnya itu patung, tapi menyebabkan munculnya birahi. Nah, itu. Oleh karenanya tadi pertanyaan kedua itu, apakah dada ya, dadanya laki-laki aurat? Untuk laki-laki mungkin yang normal tidak ada masalah. Nah, kalau ada orang yang tidak normal itu yang diperbaiki dan tidak normal. Tapi kepada wanita maka adabnya laki-laki pun ya pakai kaos. Sebab bagaimanapun karena lain jenis, karena dahulu zaman Rasulullah SAW mungkin tidak ada pergaulan bebas. Nah, maka tidak dibicarakan. Tapi ketika sekarang laki-laki tampil dengan terbuka dada dan sebagainya, adabnya tutup gitu ya. Apalagi ketika ada wanita gitu ya. Walhasil itu secara hukumnya memang laki-laki itu aurat dari pusar sampai lutut ketika salat, dan di luar salat dengan laki-laki. Tapi dengan wanita harus dijaga pula, sesuatu yang bisa jadi wanita tertarik. Itu salah satu yang harus diikuti. Cuma yang menyebabkan birahi itu tetap dikatakan haram dilihat ya. Itu juri yang pertanyaan dari yang pertama. Yang kedua itu tentang hubungan tadi ya, auratnya dengan ipar namanya, ibu tiri, ayah sambung, ipar. Ya. Jadi ini kaitan dengan mahram. Mahram ini kalau dibahas ada mahram dari nasab ya. Ada mahram dari sebab nikah. Ya, namanya periparan gitu ya, musyawarah. Kalau ada wanita janda punya anak, ya anaknya wanita pula, misalkan ya. Tapi ibunya pun jaga merawatnya pandai sehingga kelihatannya muda juga. Gitu ya. Tapi yang anaknya usia 18 tahunan lebih muda pasti. Ketika ada seorang menikahi seorang wanita janda tadi, ya, kemudian ya selepas pernikahan itu ada orang yang nggak pulang-pulang, nggak tahu kalau dia punya anak gitu.
kalau kemudian baru tahu dikatakan ini anak saya, kata yang tadi sudah akad nikah dengan seorang wanita. Nah, sementara memang wanita itu juga kena pandai menjaga, merawat sehingga seperti awet muda. Nah, kalau itu wanita yang sudah dinikah tapi belum digauli, itu anak masih belum mahram. Ya, anaknya itu, anak janda itu belum mahram kalau belum digauli. Andai kata sudahlah kalau begitu kita selesai saja dari sekarang, saya menikahi anaknya. Anak itu janda. Maka artinya sah nikahnya. Jadi yang tadi dinikahi itu jadi mertua. Ya. Jadi kalau seorang janda dinikah oleh laki-laki punya anak, kemudian yang janda punya anak, kalau belum digauli masih belum haram itu anaknya. Paham ya? Kalau belum digauli itu seorang yang dinikahi seorang ibu itu belum jadi anak tiri, belum jadi anak tiri. Jadi masih belum mahram. Ya, dinikah masih boleh. Sebaliknya, kalau kemudian menikahi anaknya, ya, anaknya ternyata ibunya juga awet muda begitu, tapi lebih bisa menghibur dan lain sebagainya. Asal nikah saja, akad nikah, dinikahi oleh seorang laki-laki, maka otomatis walaupun belum digauli itu anak itu, maka ibunya menjadi mertua. Menjadi mertua otomatis dengan nikah. Beda ya kan? Beda. Kalau ibunya dinikah belum digauli, anaknya masih bisa. Kalau anaknya dinikah, ya, tapi ya walaupun belum digauli, maka itu sudah menjadi ibu tiri, menjadi mertua, jadi mahram gitu ya. Oleh karena hukumnya tadi kalau ada bapak sambung, kalau ibunya sudah digauli, yaitu sudah menjadi mertua, sudah menjadi bapak. Nah, tetapi sebagaimana bapak asli juga, ya hanya boleh melihat lengan, leher, betis, ya. Kalau daerah sensitif, nah, itu tidak boleh. Sama, karena sudah dinikahi, sudah menggauli ibunya, gitu ya. Nah, itu syaratnya digauli dulu ibunya, baru itu anak tiri. Kemudian ipar. Kalau ada dua wanita bersaudara dinikah salah satunya, maka adanya itu orang lain. Tidak ada itu bagaimana orang yang bukan ipar. Kenapa? Ketika menikah seorang wanita kemudian meninggal dunia, kan boleh turun ranjang atau naik ranjang. Artinya sah dinikah, bukan mahram. Berarti sama saja. Nah, sama dengan anak paman. Anak paman itu mahram bukan? Bukan, tidak ada di ayat itu anak paman. Kalau anak saudara jadi ponakan, ya, bahkan cucunya saudara, cucu kita juga. Tapi anak paman boleh dinikah. Ketika boleh dinikah, berarti sama dengan tetangga orang lain yang harus menjaga auratnya, gitu ya. Itu yang harus dipahami. Dapat pahala kalau kita laksanakan. Dan ini yang terkadang karena kedekatan seakan-akan kita bebas. Jangan. Supaya kita, ini kan nilai pahala ini dari mana-mana bisa didapat, dari ibadah, dari pergaulan, macam-macam. Apalagi yang belum? Iya, sepertinya. Ya, jadi ipar. Jadi ada mahram, ada mahram untuk selamanya, seperti bapak tiri, ibu tiri, ya kalau sudah bergaul, itu anak tiri selamanya. Tapi ada mahram yang sementara, seperti dua bersaudara atau satu wanita dengan bibinya, ketika dinikah saudaranya, adanya nggak boleh dinikah kecuali kalau sudah meninggal dunia atau dicerai dulu sampai habis iddah. Juga bibinya begitu, ya, tidak boleh dinikah bareng, ya, bibinya dengan keponakannya itu seusia, nikah bareng satu laki-laki, nggak sah. Mana yang lebih dahulu yang sah, yang kedua nggak sah. Nah, jadi nggak boleh digabung. Tapi kalau salah satu dulu kemudian cerai ataupun meninggal, itu boleh pindah ranjang, gitu ya, boleh. Oke, masih ada, silakan masih. Silakan, mudah ingin bertanya. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya
Haja Kartini dari Majelis MT Nurul Anisa Bima Dompu. Ya, silakan Bunda. Jadi tadi itu batasan aurat laki-laki maupun perempuan. Ya. Tentu aurat laki-laki dengan perempuan pasti berbeda. Ya. Aurat perempuan ya wajib menutup semua badan kecuali wajah dan telapak tangan. Sedangkan aurat laki-laki dari pusar sampai lutut. Ya. Baik, pertanyaan saya, lalu aurat yang boleh dilihat sesama jenisnya batasannya sampai di mana Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah dijelaskan itu tentang. Iya, silakan. Biar dulu, kena singkat. Karena laki dengan laki-laki, yaitu seperti tidak boleh antara lutut sampai pusar. Perempuan dengan perempuan antara lutut sampai pusar juga daerah sensitif. Itu aja. Seperti dengan mahram, seperti dengan mahram. Maka punggung, leher, itu kalau sama jenis tidak masalah, insya Allah. Gitu. Asal tidak ada mungkin kelainan jiwa. Kalau tertarik macam-macam itu hal-hal yang sifatnya merangsang tidak boleh dipandang. Oke, silakan lagi. Ya. Enggak sih, siap Ustaz. Silakan bunda-bunda yang masih ingin bertanya. Ya, silakan. Iya, silakan bunda dengan bunda. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Asri dari MT Nurul Anisa Bima Dompu. Tadi temanya tentang aurat. Nah, kita tahu bersama bahwa dalam syariat Islam itu diwajibkan kita untuk menutup aurat, baik wanita maupun laki-laki. Lalu yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, apa perbedaan aurat laki-laki dan perempuan? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang masih ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ahli baiti kun fayakun. Perkenalkan, nama saya Artati Chandrahayati. Mohon izin bertanya Ustadz. Saya kutip dulu ini apa perintah Allah ini, Pak Ustadz. Perintah Allah untuk menutup aurat sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. QS Al-Ahzab ayat 59. Jadi pertanyaannya Pak Ustaz, perempuan kan wajib menutup aurat, laki-laki juga kecuali muka dan telapak tangan. Kalau kita tidak menggunakan kaos kaki itu dosa, apakah ayah kita ikut menanggung dosa? Saya juga pernah membaca postingan kata satu langkah keluar dari rumah, tidak menutup aurat, satu langkah pula ayah kita menuju ke neraka. Mohon penjelasannya Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dua dulu. Iya, cukup ya Pak Ustadz ya. Jadi perbedaan, kalau perbedaan sih maksudnya dari sisi apa namanya, kalau pergaulan dahulu itu kebanyakan di luar hanya laki-laki. Ya, kalau perempuan itu hanya di rumah kebanyakan. Ada juga perintah Allah itu kepada istri-istri Rasul, waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Itu pergaulan itu hanya laki-laki. Terus sekarang di zaman sekarang ini kan kebutuhan banyak, di samping rasanya tidak betah juga. Maka secara hukum harus menjaganya sama.
tapi dari sisi batasannya berbeda gitu kan. Tapi juga tadi kalau laki dengan laki-laki bisa jadi lebih tidak terlalu sensitif ya. Kalau perempuan mungkin ada tambahan sensitifnya itu ya, ditambah daerah dada. Tetapi apalagi yang harus betul-betul dijaga ya, perempuan itu adalah bahkan nanti kalau bagian dari aurat itu sampai kepada kajian ulama, sampai kepada yang bisa orang tertarik dengan suaranya saja, itu suara perempuan itu jangan didengar. Itu saking apa? Saking hal-hal yang bisa membangkitkan birahi itu jangan. Itu oleh karenanya yang wanita-wanita yang memiliki suara yang bisa menggoda itu sesungguhnya sebaiknya tidak didengar laki-laki. Itu yang repot sekarang gitu ya. Itu berbeda. Dari aurat secara tubuhnya yaitu perempuan biasanya, bahkan kalau kita buka-buka hadis itu ya, innal mar'ata idza aqbalat ya, fa inna syaitana yakunu fi wajhiha. Kalau ada wanita ya terlihat oleh laki-laki itu dari depan, maka setan akan berada di wajahnya. Oh, pokoknya seperti apa tuh digoda-goda gitu ya. Maka tatapan laki-laki pasti ke arah situ gitu ya. Wa idza adbarat, kalau itu wanita sedang membelakangi dilihat oleh laki-laki dari belakang ya, fa inna syaitana fi ajuziha, ada di bokongnya. Maka mata laki-laki akan mengarah ke situ. Itulah godaan. Ya. Oleh karenanya Rasulullah pun ya memberikan pengarahan dan nasihat kepada umat ini ya. Kata beliau ya, Rasulullah SAW bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan asyadda 'ala rijali minan nisa, kata beliau. Aku sepeninggalku ya, aku tidak tinggalkan fitnah atau godaan untuk laki-laki lebih dahsyat, untuk laki-laki untuk lebih dahsyat ketimbang wanita. Karena dengan segala-galanya kalau wanita bisa menggoda, maka laki-laki sehebat apapun ya suka luntur begitu. Itu maka harus pandai-pandai laki-laki menjaga, perempuan pun menjaga sehingga tidak terjadi godaan setan menyatukan ke neraka. Baik, ada pertanyaan berikutnya itu. Dosa. Kita belum menutup aurat, belum berjilbab, Ustaz. Ya, tentu kewajiban orang tua itu mendidik, ya, mendidik sejak sebelum balik. Sehingga tentang salat saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada para orang tua, alimu muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anak kalian untuk salat pada usia 7 tahun. 7 tahun belum balik, tapi diperintah itu artinya diajar, dilatih. Kalau enggak sholat enggak dosa. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Kalau sudah 10 tahun tidak mau sholat, dipukul, dalam arti dididik, walaupun belum balik, apalagi laki-laki ya, belum balik, supaya terbiasa. Nah, hal-hal yang seperti itu juga termasuk wanita aurat ya, itu dididik sejak sebelum balik, supaya begitu balik sudah sempurna dan itu pahala terus. Nah, kalau tidak mendidik, tidak mengajarkan, tidak meminta guru untuk memberitahu, nah, karena kalau dia nggak paham, dia suruh ngaji, guru harus mengajarkan. Nah, kalau tidak mendidik seperti itu, dapat nilai kelalaian, bukan nilai tapi dosa kelalaian, kan gitu ya. Nah, itu. Adapun sudah diperintah, sudah usaha, ya kalau sudah usaha tapi masih ada kelalaian dari anak, tentu merasa lemah, merasa rugi, ya boleh gitu kan. Tetapi Allah Maha Pengampun insya Allah, tetapi jangan lalai, terus diusahakan gitu ya. Kalau misalkan kalau nasihati anak, nah saya nggak sama ayah saya, kalau ayah ke neraka rela enggak dong gitu kan. Terus kalau anak berbuat dosa, ayah ini berdosa, rela enggak? Ya enggak lah, janganlah berbuat dosa kan gitu. Bagaimana dosa? Ya termasuk kewajiban ini begini. Itulah disentuh dulu hatinya supaya kasih sayangnya itu nyambung. Kalau diperintahkan dengan bahasa kasar, ngomel-ngomel, akhirnya hatinya juga tidak mau menerima. Dengan bahasa kasih sayang dulu supaya ada hubungan kasih sayang dan saling menjaga gitu ya. Begitu. Ada lagi? Mungkin ada lagi bunda-bunda yang ingin bertanya? Ya. Silakan Bunda. Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Perkenalkan, nama saya Nurul Fitria dari Majelis Taklim Nurul Anisa Bima Dompu. Saya ada 3 pertanyaan Ustadz. Yang pertama tentang hukum memakai cadar seperti apa? Kemudian yang kedua, apakah punggung tangan itu termasuk dalam aurat? Kemudian yang ketiga yaitu perhiasan yang boleh ditampakkan oleh perempuan itu apa saja? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silakan Pak Ustadz. Jadi yang pertama tentang hukum cadar ya, cadar. Cadar itu yang kesempurnaannya. Kalau ulama yang lebih ketat mengatakan wajib, ya. Mengatakan wajib itu yang lebih sempurna, gitu ya. Dan itu lebih aman, ya, lebih aman. Satu sisi yang melaksanakan itu kesempurnaan. Ada sebagian bagaimana umumnya ulama karena memahami illa ma dhahara minha. Nah, itu asal jangan dibuat orang tergoda. Itu bagaimana caranya itu pahami sendiri. Tanpa wajah tapi jangan orang tergoda bagaimana? Berarti kalau mau menggoda suaminya jadi goda. Nah, itu dapat pahala. Gitu ya. Nah, itu kita memang hal-hal ini sensitif tetapi kalau kita paham insya Allah dapat pahala. Jadi bercadar itu lebih sempurna akan diniatkan untuk lebih aman dari segala fitnah, syaitan tidak menggoda, maka dapat pahala, gitu ya. Maka 2 pandangan di antara ulama yang lebih ketat itu mewajibkan supaya lebih aman. Yang sebagian ulama tidak wajib tetapi dengan syarat-syarat juga. Nah, gitu. Yang kedua, telapak tangan, ya. Punggung tangan. Telapak tangan itu kan punggung dan perut. Nah, sama-sama telapak tangan. Nah, telapak tangan ini nih, telapak tangan ini. Nah, ini perut, ini punggung. Kalau sholat dua-dua ini terlihat boleh. Ya. Bahkan kalau pakai baju begitu pakai mangset, nah, sudah ketutup begini, terikat, nah itu boleh sholat. Ya, kenapa? Ini akan aurat tertutup sampai sini. Nah, mangset pakai mangset ini, itu boleh. Ya. Maka kalau lagi sholat begitu. Nah, di luar sholat, kalau memang ingin lebih aman, pakai sarung tangan. Kalau memang berpandangan seperti sholat, ya itu seperti wajah juga. Nah, kembali kepada pandangan itu. Mana lebih aman, itu yang lebih nilai pahala besar. Tetapi bisa lebih preventif mengumpulkan nilai pahala lebih banyak bisa jadi. Nah, tapi kalau nanti orang menduga macam-macam sudah nggak usah orang jadi berdosa. Banyak dugaan sangkaan yang salah itu kan berdosa. Jadi melakukan yang membuat orang dosa ya sudah diminimalisir lah suatu itu. Yang terakhir tentang perhiasan yang boleh dilihat illa ma dhahara minha ini. Illa ma dhahara minha ini ya mungkin kalau orang Arab kan biasanya luarnya itu hitam. Nah, itu ya hitam. Mungkin biasanya juga ada renda-renda atau apa begitu kan. Kalau sekarang bros itu macam-macam itu kan. Nah, itu yang pakaian luar. Illa ma dhahara min itu pakaian luar. Pakaian dalam ada, pakaian luarnya itu yang nampak. Itu ya. Bahkan di ayat itu yang tadi dibaca itu wal ayadribna biarjulihinna, ya. Jangan diginikan tak kakinya itu. Kenapa biasanya pakai keroncong itu? Gelang tiga gitu. Gelang kaki. Supaya kedengaran ya jangan. Sampai apa? Supaya jangan menunjukkan bisa jadi orang miskin merasa tersinggung, bisa jadi ada orang yang bisa jadi tertarik dengan ini orang hebat kaya. Walhasil jangan menampakkan sesuatu itu. Jadi perhiasan wanita itu adalah halal 100% untuk sang suami. Gitu. Arjuno. Gitu. Jadi insya Allah kalau diniatkan melaksanakan ajaran maka pahala itu akan setiap detik, setiap menit akan dicatat pahala insya Allah. Mudah-mudahan bisa disiapkan niat dan disiapkan segala keinginan untuk pahala akan lebih baik lagi insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Ya. Ini Pak Ustadz mungkin pertanyaan dari saya Pak Ustadz ya. Kita tahu bahwa dengan bertambahnya zaman banyak sekali perubahan-perubahan dalam berjilbab Ustadz. Iya, mungkin di kalangan anak-anak muda sekarang tren berjilbab ada yang mungkin ketat. Iya ya, bukan ketat Pak Ustadz, mungkin lebih menampakkan area lehernya sebagian. Seperti itu bagaimana hukumnya Pak Ustadz?
ya ada kurang bahkan cacat. Kan gitu. Namanya kan kalau sudah terbuka aurat cacat. Ya, bahkan kalau rapat juga tetapi terlalu ketat itu tidak baik. Ya, kenapa? Pakaian yang membentuk tubuh wanita itu justru ada hadis sendiri, ada hadis sendiri. Itu dianggap ya apa ya, kalau makanya di Al-Qur'an tadi wal yadribna bi khumurihinna ila juyubihinna. Kalau kerudung harus sampai menutup bagian depan. Supaya apa? Nah, bagian dada, buah dadanya itu tidak terlihat. Ya, itu saking apa? Jangan membentuk tubuh. Nah, maka diniatkan segala sesuatunya supaya yang ada nilai, gitu ya. Apalagi sebaliknya kalau tidak nilai pahala, tidak dosa, akan repot, gitu ya. Jadi kalau terbuka aurat justru itu ngetren satu, nggak ada niatan untuk pahala. Keduanya ya rugi juga, gitu kan. Ya, oleh karenanya memang harus disiapkan sejak sebelum balik, sehingga begitu balik itu ditambah ilmu pengetahuan sehingga menjadi kenikmatan melaksanakan ajaran yang dapat pahala itu, insya Allah, gitu ya. Oke, saya kira mudah-mudahan saya ada waktu. Iya, siap Pak Ustadz. Mungkin 1 menit lagi nih Pak Ustadz. Berarti bagaimana nih kita untuk khususnya saya mungkin ya di tengah-tengah teman-teman saya, bagaimana saya untuk mengajak mereka, ayo kita lebih Islami dalam menutup kerudungnya, dan apakah itu sih? Silahkan Pak Ustadz, singkat saja Pak Ustadz. Sangat-sangat kalau dengan kawan yang mungkin kita tidak dianggap seorang guru menasihati, tapi dengan kelakar, yuk kita ingin pahala begini caranya loh, kan gitu. Kalau mau lebih pahala lagi kita ngaji lebih banyak, kan. Hasil bahasa-bahasa kelakar tetapi mengarahkan bahwa pada akhirnya hidup kita ini kan mengumpulkan seluruh catatan-catatan yang dicatat oleh malaikat, kan gitu. Dan semua itu akan terjaga kalau ada catatannya, asal jangan kita ria. Ada. Kalau kita tidak punya sikap untuk itu, maka kita akan merugi. Dari sekian puluh tahun kita hidup ternyata kosong ya, nilai-nilai yang seharusnya ada nilai, kan? Setiap hari kita bisa dapat nilai, ternyata tidak ada, kan rugi. Nah, jadi memang harus dialog dengan dengan cerdas, dengan hati jernih. Memang hawa nafsu pasti ada syaitan yang ngompor-ngomporin, masih muda gitu ya. Akhirnya seakan-akan kayaknya kayak mau usia yang lebih panjang lagi. Siapa tahu ya, orang tua lama matinya malah masih muda sudah dijemput malakal maut. Itu yang harus kita ingatkan. Insya Allah mudah-mudahan semua kita diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan kesadaran untuk melaksanakan ajaran, kemudian kita menikmati janji Allah Subhanahu wa taala dari semua yang dijadikan aturan hidup kita ini. Kalau kita tahu janji Allah dan yakin Allah tidak akan menyalahi janjinya, kita rugi kalau enggak aji mumpung. Aji mumpung dapat pahala bagus. Bukan aji mumpung masa muda tapi dibuang-buang waktu, kan gitu. Siap. Sebelum kita menutup mimbar agama Islam, satu kata motivasi nih untuk kita para muslimah di luar sana biar lebih baik lagi dalam menutup. Motivasinya adalah kalau ada sesuatu yang dipercaya akan kita dapat, ada yang menjanjikan dapat misalkan hadiah besar, gitu ya. Apa yang paling besar hadiah? Pokoknya apa? Villa misalkan. Ya. Kalau itu bisa didapat kemudian kita lalaikan, rugi. Nah, sementara Allah banyak menjanjikan. Nah, janji Allah itu banyak. Kalau kita atau banyak masyarakat tidak tertarik karena belum mengkaji apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena motivasinya, mari kita buka-buka ya apa janji Allah untuk kita raih yang ditawarkan kepada kita, supaya kita tidak kehilangan momentum, kan gitu. Kalau sudah selesai waktunya, kita akan rugi, tidak bisa lagi memperbaiki. Maka momentum itu sekarang, waktu masih hidup. Ya. Mudah-mudahan itu semua menjadikan kita lebih sadar lagi, lebih yakin lagi. Memang perasaan masih lama hidup ini ya. Apalagi ibu masih di bawah 40 mungkin. Seakan-akan masih lama. Ada yang di atas 40. Kalau saya sudah di atas 60, sudah. Jadi pikirannya ya walaupun ada yang sudah sampai 80 masih juga tegar, gitu ya. Insya Allah yang penting untuk ibadah, panjang usia untuk ibadah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah SWT ya memudahkan kita semua untuk beribadah. Amin ya rabbal alamin.
Iya, terima kasih kepada Ustadz, Bapak Ustadz Hidayat Mustafid. Sehat selalu Pak Ustadz, Insyaallah. agar dapat memberikan kita tausiah dan ilmu-ilmu lainnya, dan juga kepada bunda-bunda Majelis Taklim Nurul Anisa Bima Dompu Kota Kupang. Masya Allah semuanya manis-manis. Terima kasih sudah hadir. Semoga kita bisa bertemu lagi di Mimbar Agama Islam episode lainnya, dan semoga kita semua di sini dapat menjadi muslim-muslimah yang dapat memberikan pelajaran dan dapat menutup aurat lebih baik lagi ya. Amin. Pemirsa, akhir kata saya Dina Rahman mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.